Shalom Sobat JRC, bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi kesehatan dan berkat hingga hari ini. Mari kita ajak saudara kita dan orang tua kita untuk datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Evangelis Sony Julianto. Beliau adalah hamba Tuhan pembina Sekolah Minggu GKT 3 Malang dan juga menjabat sebagai Ketua Departemen Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Anak. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Kita mengambil saat teduh sejenak. Dengan iman kita mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari pada saat ini bersama dengan orang percaya, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhanlah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Hanya kepada namanya saja kita dapat berseru dan bersandar kepadanya. Mari saja kita semua untuk angkat pujian ini di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini sekali lagi. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hanya dalam Kristus saja ada kekuatan. Hanya dalam Kristus saja ada pengharapan dan kemenangan. Hanya untuk Kristus saja kita pujikan. In Christ alone will I glory, true I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome.
Aku stop and count successes like diamonds in my hands. But those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I see no greater honor than just to know Him more, and to count my gains and losses to the glory of my Lord. In Christ alone I'll place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa di hari Sabat, di hari kudus, di mana Tuhan boleh memberikan waktu yang spesial untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, di usia-usia muda seperti kami, Tuhan mempercayakan kehidupan yang setiap hari kami jalani, yang setiap hari kami lewati. Dan itu semua memproses iman kami untuk senantiasa mengasihi dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya mengajak kita membuka Alkitab kita sebelum kita memulai perenungan kita. Dari Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42, kita tidak baca semuanya. Lalu Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat ke-8. Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 sampai 42. Lalu Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Yesus, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara-saudara yang di dalam Kristus, mengikut Yesus adalah perjalanan iman yang sederhana sebenarnya. Seperti seorang anak kecil yang percaya kepada orang tuanya. Kita pernah kecil, dan bagaimana kita mempercayai orang tua kita dalam mendidik kita. Tetapi juga menjadi sulit ketika melihat hidup yang rumit dan tidak adil itu menurut kita. Jadi kita melihat hidup kita itu menjadi rumit begitu. Karena kita melihat realita tidak seperti yang kita harapkan. Anak kecil bisa melihat dengan sederhana apa yang ada, yang ia lihat dan ia alami. Tetapi orang dewasa melihatnya itu rumit, apa yang dilihatnya dan yang dialami. Contohnya seperti ini. Anak saya minggu lalu tiap pagi itu selalu mengadakan renungan harian dari sekolah. Saya kalau pas ada di Pare, saya menemani begitu. Hari itu renungan hariannya berjudul Ulat, Kepompong, Kupu-kupu. Dari seluruh bacaan itu kesimpulannya adalah belajar dari ulat, kepompong, kepupu bahwa manusia itu harus bertahan dalam kesulitan karena itu akan menjadikan lebih baik. Nah, di bawah renungan itu terakhir ada pertanyaan yang harus dijawab oleh anak saya. Apa yang kamu pelajari dari seekor kupu-kupu? Saya tidak membantu menjawab. Lalu si Mak ngomong, "Makan setiap hari, Pak." Saya lalu ketawa dan kaget begitu. Saudara-saudara, ini yang dilihat anak kecil, sesuatu yang nampak di mata begitu, bahwa ulat, kepompong, kupu-kupu ya makan, akhirnya dia jadi besar begitu. Nah, tapi yang dimaksudkan bukan itu. Tidak mampu melihat makna, arti di balik yang sedang dilihatnya, bahwa seekor kupu-kupu itu mengajarkan bertahan dalam kesulitan karena itu akan menjadikan lebih baik. Tuhan Yesus pun saat mengumpulkan para murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak mengajak dengan proposal yang begitu panjang, tidak mengajak dengan kalimat-kalimat yang sulit, hanya berkata, "Mari ikutlah aku." Bukan berarti Tuhan Yesus menihilkan atau meniadakan realita atau kesulitan hidup yang akan dialami oleh para murid di depannya. Perkataan yang sederhana, dan para murid mengikuti mereka, dan kita sudah tahu bagaimana para murid di dalam mengikut Tuhan mengalami perjalanan-perjalanan yang sulit, bahkan membingungkan mereka begitu, dan itu tidak mudah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kisah Marta dan Maria adalah salah satu potret dari kitab yang ditampilkan oleh Injil, bahwa mengikut Yesus itu sebenarnya sederhana, simple, tetapi punya dampak. Sederhana, simple, tapi punya dampak. Kita akan merenungkan dua hal. Yang pertama adalah motivasi itu menentukan untuk siapa kita hidup. Alkitab melihat hidup manusia itu sakral dan mulia. Saudara-saudari, kita harus punya pikiran yang seperti itu. Alkitab itu melihat hidup kita itu sakral, yang artinya adalah hidup adalah milik Allah untuk diisi dengan apa yang dikehendaki Allah. Ingat ya, hidup kita itu sakral. Bukan saja berharga di mata Tuhan, tetapi sakral. Dengan pengertian bahwa hidup ini harus diisi oleh Allah dengan apa yang dikehendaki Allah. Tetapi
Hidup menjadi rusak karena manusia mengisi dengan pikiran dan kehendak dirinya. Kisah Adam dan Hawa itu menjadi kisah mula bagaimana hidup manusia yang sakral di hadapan Allah itu rusak. Dan manusia mencoba memperbaiki itu dengan kebaikan, dengan agama, dengan ilmu pengetahuan dan semuanya. Berhasil. Tetapi itu faktanya hanya nampak sesuatu yang bersifat lahiriah, sesuatu yang bersifat covernya saja. Tetapi tidak pernah bisa menyelesaikan hati manusia, motivasi manusia ketika manusia hidup, ketika manusia bekerja, bahkan ketika manusia mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Hari ini kita bekerja untuk apa? Pertanyaannya saya ganti, apa? Bukan siapa. Karena kalau kita ditanyai, untuk siapa kamu bekerja? Untuk Tuhan. Untuk siapa kamu melayani? Untuk Tuhan. Tetapi kalau ditanya, untuk apa kamu bekerja? Untuk apa kamu melayani? Maka kita akan coba, untuk apa ya? Untuk apa ya? Untuk apa kita melayani? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kalau untuk siapa, kita akan dengan fasih mencari jawaban itu. Karena kita sudah terdidik di gereja, di kepengurusan, di pelayanan kita, bahwa kita melayani untuk Tuhan. Tetapi ketika kita ditanyakan untuk apa, sebelum ditanya ke siapa, maka kita akan mencoba jawaban untuk apa ya? Untuk apa? Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38, dikisahkan Marta mengerjakan banyak hal. Dan Tuhan Yesus tidak menyalahkan apa yang dikerjakan oleh Marta. Banyak yang dikerjakan, banyak yang dilakukan, bahkan melampaui orang-orang di sekitarnya. Marta melakukan sendiri, dan Tuhan Yesus tidak menyalahkan. Maka kalau kita melihat cerita itu, aku mau seperti Marta. Karena aku mungkin tidak pandai bicara, aku tidak pandai banyak hal begitu. Tetapi Marta hari itu mengerjakan apa yang menjadi bagiannya atau bahkan mungkin menjadi karunianya. Kalau dalam Yohanes pasal 12 kita diberikan catatan juga, Marta melayani ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Jadi itu memang mungkin karunianya Marta. Tetapi apa yang dilakukan Marta yang tidak disalahkan oleh Tuhan Yesus, yang tidak ditegur oleh Tuhan Yesus, akhirnya menjadi bermasalah. Menjadi bermasalah. Saya tidak lihat di Alkitab Tuhan Yesus berkata, Marta, jangan lupa kalau masak sayur lodeh itu pakai terong ya. Tidak ada. Kalau hari itu Marta masak sayur lodeh. Atau Tuhan Yesus, jangan lupa kemanginya ya, supaya kalau makan sama sambal, tempenya itu. Tidak ada. Tuhan Yesus diem, semuanya juga diem, dan mereka menunggu masakan yang disiapkan oleh Marta itu datang untuk dimakan. Tidak ada komplain. Tetapi justru yang terganggu itu adalah Marta. Dengan apa yang dilihatnya, Maria duduk kaki di dekat Tuhan Yesus. Menarik, saudara-saudari. Semua orang tidak terganggu dengan apa yang dikerjakan oleh Marta. Tetapi justru Marta, ketika dia merasa banyak melakukan pekerjaan dan tidak ada yang bantu, maka yang terganggu itu Marta. Seharusnya Marta itu tidak langsung ngomong ke Tuhan Yesus. Kalau Maria yang salah harusnya ngomong sama Maria. Tapi Marta itu lihai. Dia memakai Tuhan Yesus untuk memarahi Maria. Dia memakai Tuhan Yesus untuk menegur Maria. Yang artinya apa? Tuhan Yesus itu salah, Maria juga salah. Pinter ya? Kenapa tidak ngomong sama Maria saja? Wong mereka satu saudara. Maria, bantu dong sini. Tapi justru Marta ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, mbok suruhun saudaraku itu bantu aku. Aku banyak yang dikerjakan, dia cuma duduk di situ. Wah, ayat ini memberitahu kepada kita bagaimana motivasi Marta ketika dia melakukan banyak hal untuk dia kerjakan untuk Tuhan Yesus dan para murid. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita tidak akan pernah tahu hati Marta kalau Marta sendiri tidak mengungkapkannya kepada Kristus dan itu ditangkap. Marta menyalahkan kondisi yang ada. Marta menyalahkan orang lain. Marta menyalahkan lingkungan di mana dia sedang
sedang bekerja dan melakukan sesuatu. Dan Marta tidak pernah melihat hatinya sendiri, motivasinya sendiri. Kalau hidup kita banyak yang Tuhan percayakan, banyak melakukan hal, bukan berarti orang lain itu hatinya tidak benar, motivasinya tidak benar. Ketika kita dipercayakan banyak, sedikit, itu harus diisi dengan kualitas yang sama. Bahwa ketika aku melakukan itu, ketika aku mengerjakan itu, aku melakukan untuk Tuhan. Aku melakukan untuk Kristus. Karena aku mengasihi Tuhan. Bukan karena orang lain banyak tidak bisa, lalu aku bisa. Tetapi sesungguhnya kita berkata, ya aku yang paling rohani, maka aku banyak melakukan banyak hal. Saudara-saudari di dalam Kristus, hidup ini banyak kesulitan. Semua orang tidak pernah merencanakan kesulitan itu banyak atau sedikit. Bukan berarti kalau orang hidupnya banyak kesulitan, maka Tuhan percayakan kesulitan yang banyak itu lalu dia menjadi seolah-olah bahwa hidupnya itu yang paling rohani dengan kesulitan yang dia miliki. Tidak. Kalau orang yang kesulitannya biasa-biasa, lalu kita berpikir rohaninya biasa-biasa, juga tidak. Kalau dia banyak mengalami kesulitan, dan ketika mengalami kesulitan itu dengan keluhan dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain, maka sesungguhnya di dalam kesulitannya itu imannya mengerjakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Kita tidak pernah minta kepada Tuhan banyak kesulitan. Kita tidak minta saja, kita banyak kesulitan. Maka entah kesulitan itu banyak, kesulitan itu dikit, pelayanan kita banyak, pelayanan kita dikit, kualitasnya harus sama. Bahwa ketika saya melakukan itu, saya melakukannya untuk Tuhan. Saudara-saudari di dalam Kristus, seusia kita, Tuhan percayakan pikiran yang banyak, tenaga yang banyak, mengerjakan banyak hal. Tapi ingatlah, hidupmu itu sakral di dalam Tuhan. Apalagi kau sudah ditebus di dalam Kristus. Bentar lagi kita memasuki Paskah. Kita sudah dibeli di dalam Kristus. Maka hidup kita itu kan begitu sakralnya. Hanya Tuhan yang harus kita izinkan untuk mengisi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Maka ketika Tuhan mengerjakan banyak hal, lakukan itu dengan sukacita. Lakukan itu dengan motivasi bahwa itu untuk Tuhan. Sekalipun kita lihat orang lain, kok aku tok ya yang banyak pekerjaannya. It's okay. Maka kita harus melihat bahwa apa yang kita kerjakan, itu kerjakan dengan motivasi bahwa itu untuk Tuhan. Menarik. Harusnya yang jadi masalah itu Maria. Tetapi justru yang terganggu Marta. Maka Tuhan melihat apa yang tidak nampak dilihat oleh Maria dan para murid. Sesungguhnya Marta melakukan itu dengan motivasi yang salah. Dengan motivasi yang salah. Hari ini kita banyak dipercayakan banyak hal. Tapi ingatlah, lakukan itu dengan satu motivasi. Bahwa untuk siapa kita melakukan. Untuk siapa kita hidup. Maka kita kalau tahu motivasi kita untuk siapa, maka kita tidak akan pernah menyalahkan kesulitan hidup. Kalau Tuhan izinkan kesulitan itu ada. Kita tidak akan pernah menyalahkan keluarga kita. Yang mungkin dari gambaran kita tidak seperti yang kita harapkan. Kita tidak menyalahkan situasi tempat pekerjaan kita. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh dan berkembang. No. Kita harus tetap bertahan itu dan kita tahu. Ketika kita ada dalam situasi itu dan Tuhan percayakan. Lakukanlah itu bahwa kita sedang ditaruh Tuhan di situ. Supaya iman kita bertumbuh. Iman kita berbuah. Maka sekecil apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Lakukanlah untuk Kristus. Lalu yang kedua, kalau kita hanya membaca Lukas, pasal yang ke-10, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang dibicarakan Tuhan Yesus kepada Maria. Tidak akan pernah tahu, karena di situ tidak ditulis. Tidak ditulis.
Orang mungkin menduga-duga, Maria kan jomblo ya. Mungkin ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, mbok doakan aku cari jodoh. Nggak ada. Atau Tuhan, aku sedang usaha warung, tolong. Nggak ada. Kalau kita hanya melihat Lukas, kita nggak pernah akan tahu apa yang sedang dibicarakan Yesus kepada Maria. Kalau sebegitu pentingnya, sampai Maria mungkin rela diomeli oleh Marta. Maria tahu betul kedatangan Kristus di situ adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, yang belum tentu itu akan terjadi. Maka Maria duduk di dekat kaki Yesus. Biasanya wanita itu tidak diizinkan ada di ruangan di mana para lelaki ngobrol. Tetapi Maria mengambil satu resiko bahwa kedatangan Kristus di sana adalah kedatangan yang khusus. Ada sesuatu yang penting. Karena konteksnya, saudara-saudara, Kristus di sana bukan cari makan, tapi sedang melakukan pengabaran Injil, melakukan banyak mukjizat, dan kebetulan mampir di Betania, di kampung yang kecil itu. Dari semua rumah, mungkin salah satunya dikunjungi adalah rumahnya Marta dan Maria. Maka itu berita penting. Maria tidak terekspos begitu, tidak antusias dengan kehebatan Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, mengusir setan dari seorang anak begitu, dan memberikan 5.000 orang makan begitu. Tetapi ada sesuatu di balik Kristus yang datang ke dunia itu yang harus dia dengar. Sesungguhnya apa tujuan Kristus datang ke dunia? Apakah hanya untuk melakukan mujizat-mujizat yang hebat? Tidak. Maka Marta duduk di dekat kaki Yesus. Yohanes 12 ayat 1 dan 8 itu memberitahu kepada kita. Ketika 6 hari sebelum Paskah, Yesus dan para murid kembali lagi ke Betania untuk mengadakan perjamuan. Dan di sana dicatat, Marta melayani dengan menyiapkan makanan untuk perjamuan. Dan kembali lagi Maria datang lalu mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Kisah yang sama, begitu. Situasinya sama, tapi responnya itu adalah karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah ke rumahnya Marta dan Maria dan membicarakan sesuatu yang penting. Semua yang datang di situ tidak mampu melihat makna di balik apa yang dilakukan oleh Maria. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendengar sendiri bahwa Yesus datang ke dunia itu untuk mati. Untuk memberikan nyawanya. Sekalipun Tuhan Yesus sudah berkali-kali ngomong sama semua orang, tapi nggak ada yang ngerti. Tidak mungkin Tuhan Yesus Mesias itu mati begitu. Tetapi peristiwa di Yohanes 12 ayat 1 dan 8. Ketika Maria membawa minyak narwastu lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Maka respon para murid, ini pemborosan, harusnya dijual dan dikasih ke orang-orang miskin. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, dia mengingatkan akan hari penguburanku, 6 hari lagi. Saudara-saudara, kita baru bisa mengerti Maria mendengarkan apa. Ketika Maria pertama kali mendengar apa yang diajarkan Kristus, tujuannya apa ke dunia ini. Ketika Maria ada di kaki Tuhan Yesus. Kita baru ngerti ketika Tuhan Yesus yang tahu hati kita, yang tahu otak kita, yang tahu siapa hidup kita, itu melihat hati Maria. Bahwa Maria merespon apa yang sudah didengarnya. Bahwa Kristus mati itu mengorbankan hidupnya. Di tengah-tengah spektakuler mujizat yang ada, itu sesuatu yang bersifat kedua ketiga. Tetapi ada tujuan penting ketika Yesus datang ke dunia, yaitu memberikan nyawanya. Bagian kedua ini saya mengajak kita melihat bahwa kagum dan hormat itu adalah ukuran maksimal dari tindakan hidup. Maria kagum dan hormat bukan kepada mujizat-mujizat yang Kristus lakukan, tetapi Maria kagum dan hormat untuk apa Yesus datang ke dunia. Maria kagum dan hormat dengan besarnya kasih dan pengorbanan Kristus bagi manusia berdosa seperti saudara-saudari dan saya.
maka kekaguman itu mengalahkan apapun. Kalau sanggup dan mampu memberikan yang terbaik, karena kagum dan hormat, maka itu pun diberikan. Maka itu pun dipersembahkan. Karena kagum dan hormat, itu mengalahkan apapun penilaian kita ketika kita menjalani hidup, kita bekerja, ataupun kita melayani. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dikatakan minyak narwastu itu adalah bagian penting dari kehidupan seorang wanita yang masih single. Penting, itu dipersiapkan untuk hari yang khusus begitu. Tetapi kekaguman dan hormatnya kepada Kristus, apa yang Kristus akan lakukan 6 hari lagi, itu membuat Maria merelakan apa yang terbaik yang dia bisa berikan kepada Kristus. Dari kekaguman dan dari hormat. Iman Kristen begitu simpel, begitu sederhana. Kekaguman dan hormat kita kepada Tuhan, maka itu akan menjadi tolak ukur bagi kita untuk memaksimalkan hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Maka itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudariku di dalam Kristus, sederhana kita harus berpikir. Loh, bolehkah aku melakukan sesuatu yang tidak jujur? Simple. Kalau ketidakjujuran itu adalah karena kamu kagum dan hormat kepada Tuhan, maka lakukanlah. Dan saya yakin kekagumanmu dan hormatmu kepada Kristus tidak akan membuat hatimu rela untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini saya pertama kali menyampaikan firman Tuhan di sini. Biasa itu di gedung besar, ada salibnya. Sekarang nggak ada salibnya ya. Banyak pro kontra begitu. Pro kontra. Sekarang yang menjadi pemikiran kita begini. Kalau di gereja, orang masang salib. Tapi itu hanya untuk sebuah aksesoris. Supaya kelihatan ini gereja. Maka itu tidak dilakukan dengan kekaguman dan kehormatan. Bahwa di balik salib itu ada makna yang begitu mahal. Bahwa Kristus datang ke dunia memberikan nyawanya. Maka ketika itu diperlakukan sama. Oh, tidak ada salib. Kenapa? Sudah dipikir matang. Sudah dipikir matang dengan ukuran. Bukan itu mengurangi kekaguman dan hormat. It's okay. Jadi kita mau menilai sesuatu itu dari ujung yang paling dasar. Bahwa apapun yang kita kerjakan, apakah itu respon dari kagum kita dan hormat kita kepada Kristus, kepada pengorbanan Kristus, maka itu ukuran yang paling maksimal untuk kita melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kagum dan hormat itu sudah sangat sulit. Itu sebuah satu kondisi bahwa seolah-olah apa yang sudah lama terjadi itu sudah selesai di waktu yang lampau. Maka itu tidak mengandung apa-apa. Itu kondisi kita hari ini. Maka kita di dalam firman Tuhan mengembalikan kepada kita. Kita jangan tertipu dengan apa yang kelihatan. Bukan berarti apa yang kelihatan itu tidak penting. Tetapi selalu kita mulai dari hati. Mulai dari motivasi. Apakah itu semua lahir dari kagum dan hormat kita ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita ada di dalam satu kondisi apapun. Apakah itu lahir dari kekaguman dan hormat kita kepada Kristus? Saya sempat berpikir mengapa para murid berkata, ini pemborosan. Bukankah ini lebih berguna kalau untuk orang-orang miskin? Semua itu diakui bahwa pendapat Yudas Iskariot ini benar. Benar. Mungkin Maria pun tidak bisa mendeteksi apa yang diucapkan oleh Yudas Iskariot itu benar. Tapi Kristus yang tahu hatinya Yudas Iskariot. Bahwa itu dia katakan bukan karena
kekaguman dan hormatnya dia kepada Kristus yang datang ke dunia, memberikan nyawanya, memberikan kasihnya terbesar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen? Kalau bukan hidupnya Kristus. Apa yang membuat kita untuk tetap bertahan dalam kesulitan yang bisa menggoncangkan iman kita, yang bisa membuat kita putus asa? Satu-satunya hanya pengorbanan Kristus. Uangmu hanya sementara, bisa mengcover hidupmu. Hartamu bisa sementara saja, bisa membuat kita bertahan. Ilmu kita, pengetahuan kita, teman-teman kita, itu sesuatu yang bersifat sementara, yang bisa membuat kita bisa tegak berdiri. Tetapi kekaguman dan hormatmu kepada apa yang Kristus kerjakan untuk hidup kita, maka itu satu ukuran yang paling maksimal untuk kita mengerjakan apapun, dan itu pasti memuliakan Tuhan. Menjelang masuk dalam masa-masa Paskah, kita diingatkan kembali untuk apa kita hidup, untuk siapa kita hidup. Kita hidup untuk Kristus. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ingatlah, itu kita kerjakan karena saya kagum dan hormat. Bukan berkat yang Tuhan berikan kepada saya, tetapi hidup Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah diberikan kepada kita. Maka itu adalah iman yang akan memberikan dampak. Engkau tidak akan peduli dengan ucapan orang lain ketika engkau banyak melakukan hal, dan engkau tahu hatimu itu kamu lakukan karena aku kagum dan hormat kepada Tuhan. Aku lakukan untuk Tuhan. Maka engkau akan melakukan itu sekalipun banyak hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Saudara di dalam Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkaulah yang bisa melihat hati kami, pikiran kami, bahkan ketidakjujuran kami di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Ketika kami banyak melakukan hal, hati kami sering menilai bahwa kami jauh lebih baik dari orang lain. Tuhan, hidup kami begitu sakral dan mulia. Maka izinkan hidup ini Tuhan isi seperti yang Tuhan kehendaki. Kami tahu Tuhan, kami tahu iman kami didasarkan oleh karena hidup kami ini kagum dan hormat. Bukan untuk hidup yang setiap hari Tuhan pelihara saja, tetapi untuk kasih dan pengorbanan Kristus yang terbesar. Maka kekaguman dan hormat kami itulah di mana kami boleh merespon itu dengan kehidupan kami yang menjadi berkat, yang menjadi berdampak bagi orang lain. Saudara-saudari, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai setiap kita, memimpin hidup setiap kita, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin.